Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Rabu tanggal 9 November 2022. Seperti biasa setiap tahun gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Mengapa pesta ini menjadi istimewa, Bapak Ibu Saudari-saudara? Barangkali kita perlu tahu sedikit tentang sejarah Basilika Lateran ini. Saudari-saudara, Basilik Lateran atau Basilika Agung Santo Yohanes Lateran itu didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung yang pertama sebagai lambang kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah penganiayaan oleh Kaisar Romawi yang membenci gereja. Hari ini adalah hari pemberkatannya. Sejak para rasul, saudari-saudara, sudah ada tempat-tempat suci, tempat-tempat kudus untuk berkumpul merayakan Ekaristi dan mendengarkan pembacaan sabda Tuhan. Namun karena penganiayaan terhadap orang-orang Kristiani, maka gereja-gereja pada waktu itu hanya berupa sebuah ruang di dalam rumah-rumah tinggal umat Kristiani atau orang-orang Kristen pada masa itu. Dan selama berkobarnya penganiayaan terhadap pengikut Kristus, upacara-upacara keagamaan biasanya dirayakan di katakombe. Itu ruangan di bawah tanah di luar kota Roma. Ketika Kaisar Konstantinus bertobat dan kemudian mengumumkan Edik Milano pada tahun 303, dia memusatkan perhatiannya pada pembangunan gereja-gereja yang indah. Ibunya, Santa Helena, menjadi salah seorang pendorong utama dalam usaha untuk mendirikan gereja-gereja itu. Dan gereja pertama yang dibangun ialah Basilik Agung Penebus Maha Kudus di Lateran atau Basilik Lateran. Letaknya ada di Bukit Goelius dan tergabung dengan Istana Kekaisaran Lateran. Gereja ini diberkati pada suatu upacara agung dan meriah oleh Sri Paus Silvester I pada tahun 324. Karena Basilik ini merupakan gereja katedral untuk uskup Roma yang sekaligus menjabat sebagai paus, maka Basilik ini lalu pun disebut induk semua gereja, baik di Roma maupun di seluruh dunia. Basilik ini sekarang disebut sebagai Gereja Santo Yohanes Lateran. Itu sedikit sejarah singkat Bapak Ibu Saudari-saudara tentang Basilik Yohanes Lateran yang pemberkatannya itu dirayakan tiap-tiap tahun. Nah, pada kesempatan ini saudari-saudara, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22 tentang Yesus yang membersihkan bait Allah. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati dia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku."
Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini bertepatan dengan perayaan pesta pemberkatan Basilik Lateran, kita mendengarkan Yesus yang mengamuk, yang mengusir para pedagang di bait Allah, tempat suci. Yesus marah, Yesus menjadi emosi dan mengamuk justru karena bait Allah disalahfungsikan, disalahgunakan oleh orang-orang pada masa itu. Mereka berjualan di sekitar bait Allah. Berjualan saja sudah satu masalah tersendiri. Tapi justru dari jual-menjual atau transaksi itulah lahir macam-macam ketidakadilan, macam-macam manipulasi, macam-macam kebusukan yang justru menodai maksud orang datang ke bait suci. Para pedagang menjual dengan sangat mahal dengan alasan hewan ini atau ternak ini digunakan untuk persembahan di bait Allah. Atau mereka bisa mengatakan bahwa hewan yang ini tidak layak, yang ini lebih layak. Dan macam-macam hal yang lain. Demikian juga dengan penukaran-penukaran uang. Syarat dengan ketidakadilan. Syarat dengan manipulasi. Dan itu dilakukan di sekitar bait suci. Maka secara manusiawi layak dan pantas Yesus melakukan itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, bisnis menyebabkan ketidakjujuran. Bisnis melahirkan ketidakadilan dan berbagai macam persoalan amoral lainnya. Yesus hanya menghendaki agar rumah yang sudah dipersembahkan kepada Yesus atau kepada Allah jangan dikotori, jangan dinodai. Walaupun Yesus menyadari, saudari-saudara, bahwa Allah sebenarnya tidak memerlukan rumah untuk tempat tinggalnya. Karena kitab suci mengatakan bahwa seluruh dunia adalah pijakan kakinya. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, tindakan Yesus ini sesungguhnya mengandung suatu nilai pendidikan yang sangat luhur untuk kita pada masa ini. Yesus ingin agar manusia tahu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan fungsinya. Di gereja, tempat untuk ibadah, tempat untuk merayakan Ekaristi, bukan tempat untuk transaksi. Di pasar kita bertransaksi, tapi di gereja kita beribadah. Dan jangan dicampur adukan. Seperti yang ditunjukkan Yesus ketika dia mengatakan dalam bagian kitab suci yang lain. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Bertolak dari prinsip ini, saudara-saudari, Yesus mengambil tindakan yang kasar dengan mengusir segala pedagang di pelataran bait Allah. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, dengan tindakannya ini Yesus mau menekankan
kepada kita betapa penting manusia menghargai Allah dengan mempersembahkan apa yang patut diberikan kepada Allah. Kita memang hidup dalam suatu keadaan yang serba mudah, serba gampang. Apalagi sekarang semuanya serba online. Gampang dapatnya dan gampang pula kita memanfaatkannya di mana saja. Kita memang hidup dalam suasana ini. Kemudahan ini mestinya saudara-saudari memberi kita kesadaran baru untuk tahu membedakan hak dan kewajiban yang harus kita berikan kepada diri kita sendiri, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita bisa mengambil inspirasi dari firman Tuhan hari ini juga peristiwa pemberkatan Basilik Yohanes Lateran untuk tahu menempatkan diri, menggunakan tiap rumah ibadah sesuai dengan porsinya. Dan mari kita sadari saudara-saudari bahwa kebijaksanaan kita di dalam memanfaatkan, mempergunakan rumah ibadah, bait Allah, itu menentukan juga tingginya kerohanian kita. Sebab semakin tinggi kerohanian kita, makin tahu kita menempatkan diri, makin tahu kita memfungsikan rumah-rumah yang dikhususkan untuk Tuhan. Bukankah pada zaman yang serba selfie ini, saudara-saudari, kita umat Kristiani seringkali tidak lagi dengan bijaksana menjaga kesakralan rumah-rumah ibadah kita. Sudahkah kita sungguh menjaga sopan santun di dalam gereja? Di sekitar panti imam, di mana di situ ada tabernakel. Ketika kita beraktivitas di sana dengan segala macam cara, sikap, dan gaya. Lebih-lebih kalau sudah menyangkut apa yang berhubungan dengan kamera, dengan video, dan sebagainya. Mari saudara-saudari, kita menyadari perlunya menjaga nilai rohani, nilai sakral dari rumah ibadah. Dan kemudian kita sadari pula bahwa diri kita, tubuh kita adalah bait Allah. Mari kita jaga supaya juga jangan sampai dirusak, jangan sampai dinodai, jangan sampai dikotori dengan sikap-sikap yang bertentangan dengan itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semoga kita semakin meningkatkan kerinduan kita untuk datang ke bait Allah dan menggunakannya sesuai dengan porsinya. Seperti kata sebuah lagu, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudari-saudara, selamat beraktivitas, selamat berbuat baik hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami tempat-tempat suci, di mana kami mendengarkan sabda, di mana kami merayakan iman kami. Seringkali kami kurang menghargai, kurang menjaga kekudusan, kesakralan rumah-rumah ibadah kami, dengan macam-macam sikap, dengan macam-macam cara. Kuatkanlah kami, baharuilah iman kami, agar kami mampu menjaga bukan hanya kesakralan bait kudus-Mu, tapi lebih-lebih menjaga juga diri kami masing-masing sebagai tempat Engkau bertahta. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi
berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.